Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabirhu takbira. Kita akan segera melanjutkan pada bagian pembahasan bagaimana memilih rumusan CPMK dan sub CPMK pada pemilihan indikator agar tetap mencerminkan penyelarasan antara capaian pembelajaran pada tingkat program studi, CPMK, sub CPMK, dan indikator penilaian dan metodenya sebagainya. Nah, jika kita melihat contoh dari RPS, tentunya masing-masing perguruan tinggi mempunyai kekhasan masing-masing. Kita akan melihat beberapa bagian. Ini ada analisis pemetaan pencapaian CPMK, kemudian ada lembar validasi, kemudian ada identitas, kemudian deskripsi mata kuliah. Nah, kita akan lebih fokus pada bagian pemilihan CPMK-nya. Ini ada CP pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah micro teaching, karena ini mata kuliah micro teaching. Kemudian ini adalah CP capaian pembelajaran program studi untuk aspek pengetahuannya. Kemudian ini untuk aspek keterampilan umum, ini yang diambil. Kemudian untuk capaian pembelajaran untuk keterampilan khusus, ini bagian-bagian ini yang menjadi tagihannya untuk mata kuliah ini yang dibebankan pada mata kuliah micro teaching. Lalu ini rumusan CPMK-nya. Dari rumusan CPMK ini kita merumuskan ada 16 CPMK. Di rumusan CPMK ini adalah penjabaran dari rumusan CPMK sebelumnya, rumusan CP pembelajaran program studi sebelumnya. Lalu dari capaian pembelajaran mata kuliah, jadi ada pemilihan materi pokoknya. Kemudian ini ada deskripsi rencana pembelajaran. Nah, deskripsi rencana pembelajaran ini tentunya 16 kali pertemuan. Nah, di deskripsi rencana pembelajaran ini di dalamnya ada beberapa komponen, ada bahan kajian, ada waktunya, ada tugas dan penilaian serta rujukannya. Nah, di CPMK, di deskripsi rencana pembelajaran, di sana ada terdapat CPMK dan sub CPMK. Nah, CPMK-nya akan tergantung pada penjabaran kita. Misalnya pada pertemuan yang kedua, di pertemuan pertama kita hanya kontrak kuliah dan overview. Kemudian pada pertemuan kedua kita misalnya menyasar CPMK 3, rumusan CPMK 3. Nah, rumusan CPMK 3 itu dalam sub CPMK ini kami jabarkan hanya 2 saja, yakni menunjukkan CPMK 3.1, lalu CPMK untuk sub CPMK 3.2. Jadi ini namanya sub CPMK 3.1, sub CPMK 3.2. Nah, demikian dan seterusnya untuk materi dan CPMK yang lain hingga pada CPMK yang ke 15. Ya. Ini ada daftar rujukannya, daftar referensi yang dijadikan referensi untuk pengayaan mata kuliah ini, baik dia referensi online maupun referensi secara offline. Dan ini ada beberapa video-video YouTube yang bisa memperkaya khasanah pengetahuan mahasiswa. Kemudian lampiran itu ada lampiran bahan ajar, kemudian lampiran keterampilan mahasiswanya, kemudian ada instrumen penilaian dan materi penugasan. Nah, instrumen penilaian micro teaching seperti ini tampilannya. Nah, tentunya juga ini nanti disesuaikan dengan apa pedoman penilaian yang menjadi patokan di perguruan tinggi. Ada lembar kerja mahasiswa untuk tugas kelompok disertai dengan deskripsinya, untuk tugasnya seperti apa, capaian pembelajarannya apa saja. Ini capaian pembelajaran kita ini menyasar CPMK 11, CPMK 12, 13, dan 14. Deskripsi tugasnya seperti apa, kemudian metode pengerjaan tugas, bentuk format luaran, indikator kriteria dan penilaian, jadwal pelaksanaannya kapan, kemudian daftar rujukan dan sebagainya. Ini ada rubrik penilaian untuk tugas kelompok dan selanjutnya juga untuk penilaian mahasiswa untuk tugas individu. Dan ini rubrik-rubrik penilaiannya. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan, lalu bagaimana merumuskan dan memilih
uh, rumusan CPMK ini. Kalau kita melihat ini rumusan CPMK-nya dan ini rumusan CPMK-nya. Kita fokus pada rumusan CPMK-nya karena rumusan CP program studi itu sudah baku karena sudah tercantum dalam regulasi, tetapi yang menjadi pekerjaan terbesar bagi dosen itu adalah merumuskan, menjabarkan CP, capaian program studi ke CPMK. Nah, oleh karenanya rumusan CPMK yang dibuat oleh dosen itu perlu kita latih bersama. Nah, ini ada kalimat ini, CPMK 1 mahasiswa mengenali, merancang, mendemonstrasikan, merancang, mempresentasikan, menilai, mengkonstruksi, mengembangkan. Ini rumusan yang dibuat oleh dosen berdasarkan penjabaran dari capaian pembelajaran program studi. Nah, CPMK ini kemudian dijabarkan melalui dengan indikator yang penting yang terukur dalam rumusan sub CPMK. Ini ada sub CPMK, ya. Ada sub CPMK. Di sini ada sub CPMK, menunjukkan, mendemonstrasikan, menjelaskan, kemudian menjelaskan, mendemonstrasikan, membimbing dan sebagainya. Nah, menguraikan. Pertanyaannya dari mana kita bisa peroleh kalimat-kalimat operasional ini? Nah, untuk membahas hal ini kita perlu ada informasi tentang kata kerja operasional yang kita gunakan untuk kita bisa pilih kata-kata kerja operasional untuk merumuskan CPMK. Nah, misalnya untuk pengetahuan kognitif itu kita bisa gunakan Bapak Ibu menggunakan kata-kata kerja operasional oleh Anderson itu di ranah kognitif. Jadi Anderson itu membagi ranah kognitif menjadi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi ada pengetahuan, kemudian ada pemahaman, ada aplikasi, ada analisis, ada sintesis, dan evaluasi. Namun taksonomi Bloom ini kemudian direvisi menjadi C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian dan mencipta. Ini hanya perubahan pada bagian evaluasi itu menjadi mencipta, dan ini kata-kata kerja operasional yang kita bisa gunakan untuk kita gunakan dalam rumusan CPMK maupun sub CPMK. Nah, harapan bahwa level pembelajaran pada level sarjana itu adalah pada level 6 yang pada keterampilan dan pengetahuan yang high order thinking skill yang HOTS, maka tentunya pemilihan kata-kata operasional yang kita gunakan pada CPMK maupun CPMK disarankan sebaiknya mengambil kata-kata operasional yang berada pada level C3, C4, C5 atau C6. Jadi nah C3 karena C1 itu hanya sekedar menyebutkan, menunjuk, menggambar, membilang dan sebagainya. Nah, kalau ketika kita mengambil pada level memahami, ini kata-kata kerja operasional yang kita bisa gunakan dalam membuat rumusan CPMK maupun sub CPMK. Menganalisis, menyimpulkan, mengukur, memproyeksikan, banyak. Bapak Ibu tinggal memilih pada bagian ini kata-kata operasional yang bisa digunakan untuk merumuskan capaian CPMK maupun sub CPMK. Ini untuk aspek pengetahuan, ya. Ini kata-kata operasionalnya. Kalau untuk aspek yang lain Bapak Ibu, untuk pengetahuan itu terbagi di atas beberapa hal. Ada pengetahuan faktual, kemudian ada pengetahuan konseptual, ada prosedural, ada metakognisi. Nah, ini apa itu pengetahuan faktual, apa itu pengetahuan konseptual, prosedural, kemudian pengetahuan metakognitif. Nah, ini kalau pengetahuan faktual yang terkait dengan fakta-fakta, konseptual yang lebih kompleks, prosedural apa prosedur yang perlu diselesaikan oleh mereka, dan itu masih sifatnya pengetahuan prosedural. Lalu metakognitif menghasilkan beberapa metakognisi secara keseluruhan. Nah, untuk ranah keterampilan Bapak Ibu, kita bisa melihatnya dalam hal ini psikomotorik, kita bisa mengambil pada level P1K meniru, manipulasi, atau presisi, artikulasi, atau naturalisasi. Nah, misalnya pada sisi psikomotorik, apakah kita memilih kata-kata operasional apa? Merancang,
itu mendemonstrasikankah, memilah, memperbaiki, menempatkan, membuat, memanipulasi. Nah, silakan Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu memilih kata-kata operasional pada P3, P4, P5 semakin tinggi, maka itu sebenarnya tagihan yang sesuai dengan level pada tingkat perguruan tinggi sebaiknya. Nah, pada level afektif, kemampuan afektif, kita bisa melihat kata-kata operasional terutama dalam aspek pengukuran terhadap tagihan sikap, ya. Pada tagihan sikap itu kita bisa menggunakan afektif domain oleh Cartwright, Bloom dan Masya. Ini ada beberapa tingkatannya, ya. Ada receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Silakan Bapak Ibu memilih kata-kata ini, kata-kata operasional ini yang digunakan untuk memilih, untuk menilai sikap moderasi beragama misalnya dalam hidup keseharian di perguruan tinggi, dalam hal ini di lingkungan kampus, atau pada proses pembelajaran, atau pada proses penilaian secara utuh. Nah, ini agar kalau Bapak Ibu sudah memperoleh mendapatkan informasi banyak tentang pilihan-pilihan kata operasional alternatif dalam merumuskan CPMK, maka itu akan sangat membantu Bapak Ibu memilih kata-kata operasional yang pas sesuai dengan kemampuan karakter peserta didik. Karena itu yang paling penting. Karena rumusan ini kita tidak akan dapat bisa mengembangkannya dan bisa memenuhi pemenuhan level kognitif pada level sarjana S1 jika kita tidak mempunyai referensi yang terbaik, kata-kata operasional yang pas dan terukur yang bisa diamati, spesifik untuk itu. Nah, untuk memperoleh indikator kata-kata operasional yang baik, sekali lagi spesifik, terukur, dapat diamati, dan sebagainya, itu tentunya kita melihat referensi yang telah kami sampaikan tadi tentang pemilihan kata-kata operasional yang sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu pilih dan sangat tepat untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah, terutama pada pencapaian indikator, pemilihan indikator sub CPMK maupun CPMK. Kira ini yang bisa kami sampaikan pada sesi ini. Semoga ada manfaatnya dan aspek-aspek ini menjadi hal yang penting untuk terus kita perhatikan, dan semoga kita terus berlatih dalam hal menampilkan rencana pembelajaran kita yang lebih baik. Adapun materi dan hal lain yang penting untuk Bapak Ibu peroleh pada materi ini bisa dilihat pada website kami di Rumah Moderasi YIN Gorontalo AC.id. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.